kompetensimu. Ketuklah untuk pikir generasi, jadilah hebat menginspirasi. Gapailah cita-cita langit tinggi, nyalakan semangat berprestasi. Bangun, ayo bangun, buang rasa malasmu. Gerak, ayo gerak, kembangkan potensimu. Mereka berkarya dan dikira cemerlang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak mengganggu waktunya sebentar. Terkait kedatangan saya hari ini tugas 3.1 mewawancarai kepala sekolah PPM. Pertama ya Pak ya. Mohon izin Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah Bapak ini? Dilema TK ya? Dilema etika Pak. TK. Yang jelas saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan sekolah. Kemudian, namun jika masalah itu dikatakan benar, masalah tersebut Selanjutnya ya Pak ya, selama ini bagaimana di sekolah Bapak ini menjalankan keputusan Pak yang sudah ada, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini. Yang jelas apa ya, saya melakukan identifikasi ulang ya, identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Itu dari Iya. Berarti tidak ada yang dirugikan ya Pak ya? Ya berarti sama-sama adil gitu ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah apa nih Pak dalam yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu biasanya Pak? Langkah-langkah yang saya ambil yang jelas yang pertama itu menentukan penyebab permasalahan. Yang kedua menentukan siapa yang terlibat tentunya. Kemudian juga menanyakan kepada orang-orang yang terdekat kepada orang tersebut. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah. Ya, kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Artinya tetap kita bicarakan, setelah itu kita ambil solusinya untuk kami paling benar ya, tidak ada juga. Kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Bagus sekali Pak, berarti bersama dengan guru-guru ya Pak ya? Ya, dengan guru kami kita diskusikan. Kami mungkin saya tuliskan sendiri apa saja. Kemudian yang kelima Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Tantangannya tentu tetap ada ya di setiap itu ya. Ya, kemudian merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Jadi tidak ada dirugikan ya, Pak ya? tidak ada. Si A nanti jadi sama-sama diuntungkan. Kemudian yang keenam, ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikan bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang Bapak menyelesaikan? Ya, jika masalahnya itu ringan, itu biasanya kami langsung ya, karena memang sudah kami serahkan dan langsung kita teruskan. Tapi jika masalahnya itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebut pada poin ketiga tadi. Jadi kalau misalnya ringan langsung diselesaikan ya Pak ya? Kalau berat mungkin masalahnya dicari dulu ya Pak ya? Identifikasi dulu ya, biar tidak salah dalam proses. Biar sama-sama diuntungkan ya Pak Ya, ya? biar sama-sama diuntungkan. Kemudian yang ketujuh nih Pak ya, Ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak di sekolah Bapak? Yang jelas saya mengajak warga sekolah, Sekolah ya Pak, guru ya Pak ya? ya warga masyarakat tentunya, atau nanti berbagai masyarakat akan melibatkan seperti itu.
kemudian juga apa orang-orang yang mempunyai kedekatan lah ya personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan tersebut itu kami tanyakan juga. Jadi banyak yang membantu lah ya Bu dalam mencari alternatif solusi tersebut, karena ya kita harus kita gali tadi itu dengan orang yang terdekat mungkin jangan yang jujur dan lebih tahu persis masalah tersebut. Kemudian yang terakhir nih Pak Ya. ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di selama mengambil keputusan di bidang etika Pak sekolah? Yang jelas saya lebih apa ya bijaksana ya Bu, dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik konfliknya harus bijaksana, bijak dan Iya, ya, kalau itu kan ya. untuk tidak menerapkan salah satu semuanya pasti Itu saja sih Pak pertanyaannya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Pak. Ini sebagai dasar saya juga pengalaman saya ke depannya untuk mengambil keputusan di bidang etika Pak. Terima kasih Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, coba buang rasa malasmu. Assalamualaikum Bu Eki. Waalaikumsalam Sumi. Mohon maaf ya Bu, kedatangan saya hari ini dalam rangka tugas CDP modul 3.1 mengakhiri pembelajaran sekolah. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya sudah apa-apa. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana sih Bu Eki dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah itu? Bu? Baik, terima kasih kunjungannya Bu Sumi sudah berkenan hadir di sekolah kami dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami. Tentunya saya mengidentifikasi terlebih dahulu kasus tersebut, penyebabnya apa. Jadi kita telusuri dulu penyebab dari masalah itu apa. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya masalah itu, sehingga kita bisa mencari solusi atau solusi yang dapat kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua nih Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan yang di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana nih Bu ya? Baik, pertanyaan yang bagus ya Bu, karena kita di sekolah kadang-kadang memang sulit untuk menentukan mana nih yang memang harus lebih diutamakan atau lebih kita Penting ya, Bu, ya, iya, nggak kita salah. prioritaskan. Benar. Jadi mungkin selama ini yang saya lakukan tentunya kita evaluasi dulu permasalahan itu atau apa sih yang kita hadapi, kita cari atau kita pilih mana nih yang merupakan Yang utama yang utama, yang urgent gitu ya. ya sama-sama tidak dirugikan ya. Iya, Bu, ya. betul. Mana yang memang harus diutamakan dalam kasus itu. Jadi imbasnya bagaimana kepada warga sekolah, mana yang lebih penting, mana yang memang harus segera kita selesaikan dan solusinya yang lebih baik seperti apa. Tentunya dengan diskusi dengan warga sekolah dan kita semua juga sangat menerima saran atau usulan dari warga sekolah seperti itu. Menarik ya Bu jawabannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah-langkah Ibu atau Ibu yang biasa Ibu lakukan dalam menangani kasus-kasus yang di sekolah? Memang kita di sekolah itu tidak lepas dari kasus atau masalah. Jadi dari itulah kita tentunya tidak lepas dari peran semuanya, peran dari semua guru, kemudian murid, kemudian warga sekolah semuanya. Berarti kalau dalam hal itu yang saya ambil biasanya saya kumpulkan dulu, maksudnya kita pelajari dulu Masalahnya apa, masalahnya gitu ya, Bu? apa, kemudian kita tarik kesimpulan oh ternyata inti masalahnya seperti ini, kemudian kita biasanya bermusyawarah, kita pecahkan bersama, kita cari solusi yang terbaik, dan solusi itu memang bisa diterima oleh semuanya dan bisa dijalankan oleh semuanya, sehingga tidak ada
bisa timbul atau bisa terjadi itu ketika ada yang kurang bersepakat gitu ya dengan solusi yang kita hadapi. Konflik ya, Bu? Itu ketika mungkin ada dari yang murid, ketika ada kasus yang memang berimbas kepada wali murid atau kepada didik, itu biasanya berasal dari faktor eksternal, yaitu dari wali murid yang mungkin agak komplain seperti itu. Tantangannya banyak ya, Bu, ya, di sekolah ya. banyak, iya. Jadi harus cari keputusan yang benar-benar menghadirkan dan sempat tidak dirugikan. Kita tidak boleh salah langkah istilahnya. Kemudian selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal fleksibel dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana? Ya biasanya sekolah kita seperti ini Bu, kita memang mengadakan 1 bulan, biasanya kita adakan 1 bulan sekali kita mengkoordinasi karena kita istilahnya kita sharing semuanya apa sih yang sudah terjadi di sekolah, apa sih yang hambatan atau kendala yang dihadapi. Setelah itu kita bisa ngobrol bersama, tidak dengan bahasa yang kaku seperti bahasa biasa, kita bisa obrolkan apa yang terjadi di sekolah, kemudian kita saling bertukar pendapat, kita turun rembuk di situ, jadi bisa saling berkolaborasi sehingga terjadi apa ya, kayak sepakat, oh ternyata kalau ada masalah seperti ini saya pernah melakukan seperti ini, ada hasilnya, ada peningkatannya. Biasanya kita selalu musyawarah dan biasanya itu kita lakukan sebulan sekali. Jadi mungkin ya Bu, ya, Evaluasi. evaluasinya sebulan sekali. Iya. Kemudian adakah seseorang atau tokoh-tokoh apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika ini? Tentunya faktor-faktor yang membantu itu sama ruang guru, kemudian juga tentunya sangat membantu keterlibatan dalam penyelesaian masalah tentang kasus di rumah etika di sekolah. Kita juga selalu bekerja sama, berkolaborasi apabila ada masalah yang terjadi, kita selalu bermusyawarah sehingga semua komponen di sekolahan kita Terlibat ya, Bu? terlibat, ya. Jadi semuanya tahu, tapi tentunya masalah-masalah yang memang memerlukan, kita bisa memilah-milah masalah yang memang perlu warga sekolah semuanya tahu, dan mungkin ada juga masalah-masalah yang memang hanya internal sekolah yang memang bisa menyelesaikan. Bagus sekali, Bu. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini Bu, ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan di rumah etika ini? Menurut saya setelah beberapa peristiwa atau kejadian yang kita sekolah ini alami, menurut saya itu pengambilan keputusan di rumah etika itu yang pertama memang kita harus berkolaborasi, kerjasama, komunikasi itu sangat penting untuk kita bisa menyelesaikan suatu kasus atau masalah yang ada di sekolah. Jadi mungkin kalau dengan kita diam tidak ada komunikasi mungkin akan sulit ya Bu ya. Jadi mungkin yang faktor utama yang terpenting menurut saya komunikasi, kemudian kolaborasi atau kerjasama antara warga sekolah itu sangat kita butuhkan untuk penyelesaian masalah-masalah di rumah etika ini. Seperti itu. Terima kasih Bu mengganggu waktunya. Jadi, Oh iya, tidak apa-apa. saya hari ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa, jadi bisa saya terapkan di sekolah ini. Terima kasih Bu sudah membantu tugas saya dalam modul 3.1 mewawancari pimpinan sekolah. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih juga udah berbagi ilmu. Mudah-mudahan kegiatan ini tugasnya lancar, sukses, bisa lulus dengan yang terbaik. Terima kasih.